Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, terima kasih para rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi. Pagi hari ini kita mengobrol bersama dengan sang dosen kita. Nah, Ibu Juliana, kita kembali lagi nih untuk mengenai persepsi komunikasi tadi. Kan tadi yang juga sempat saya tanyakan sama Ibu, mungkin beberapa orang ada yang beranggapan, waduh, temen SMA saya kok sombong sekarang, mungkin ketemu di mall atau ketemu di pasar. Atau mantan saya sombong gitu Nah, ya. nah mantan saya sombong begitu. Kita lagi sibuk misal lagi milih-milih barang, lagi belanja, terus temen nyapa kan, apa kabar? Oh iya, sekedar angkat tangan dibilang sombong. Padahal kan kalau secara komunikasi itu sudah termasuk gitu, bagian dari komunikasi. Betul, sudah termasuk itu kan. Sudah, kalau menurut saya sih yang menganggap sombong tadi temennya gitu maksudnya. Iya, yang benar. baru Yang baru menyapa gitu. Yang baru menyapa gitu. Kalau menurut saya, kalau yang sombong itu berarti kan malah justru nggak nyapa ya. Tapi kalau udah say hi gitu kan, sudah termasuk di komunikasi itu sendiri sebenarnya. Betul, kan betul. ya. Orang kita gitu aja udah termasuk tindakan komunikasi gitu. Betul. Ya mungkin ada itu tadi Mas, karena kan inti komunikasi itu sebenarnya di persepsi. Nah, persepsi orang itu kan berdasarkan salah satunya adalah pengalaman dia di masa lalu. Nah, salah satunya pembelajaran dia di masa lalu itu kan membentuk persepsi-persepsi yang ada di apa namanya, di pikirannya gitu. Nah, kalau misalnya kita mungkin harus diajak kuliah komunikasi tuh yang temennya seperti itu. Oke, nanti kita buka kelas bersama Siap. Ibu Juliana. Karena Ibu Juliana ini juga baru pulang ternyata Ibu ya, S3-nya. Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu. Setahun atau 2 tahun yang lalu pokoknya gitu. Oke, jadi masih luar biasa sekali, ilmunya sudah sangat banyak sekali. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Sama-sama kita tetap belajar ya. Karena memang belajar itu tidak ada batasannya. Betul, tidak sama ada seperti batasan usia. dosen-dosen sekarang, karena kan juga setiap semester atau setiap tahun kalau saya nggak salah wajib membuat jurnal atau karya tulis, benar Bu ya? Satu semester minimal satu. Minimal satu. Ya, 1 atau 2 lah. Tapi kalau udah over kayak beberapa waktu lalu ada kan yang di salah satu perguruan tinggi yang 1 semester bisa sampai di atas 10. Nah, itu over itu. Kayaknya kok dikhawatirkan itu. Dikhawatirkan bukan karyanya maksudnya gitu. Oke. Gitu. Karena kan kemampuan kita menulis di 1 semester tuh paling ya 1-2 itu udah Bener. udah mentok Mas. Iya, karena kan juga nggak bisa asal-asalan sekedar jadi gitu, karena beda. kan kita ada kalau ada Tridharma, kalau di Muhammadiyah ada Catur Dharma, itu kan harus ngajar juga, harus ngabdi juga, betul. neliti juga. Kalau di Muhammadiyah ada Aika, nah itu waktunya kapan? Bener. Antara di rumah, terus juga di kampus, mengabdi ke masyarakat Mengabdi juga. ke masyarakat juga. Benar. Jadi beban gitu. tanggung jawab seorang dosen itu luar biasa sekali. Masya Allah. Nah, tapi kan Ibu Juliana ini sudah tahu, mungkin juga sudah ngelihat dosen-dosen terdahulunya mulai dari S1, S2, S3. Kenapa tetap kekeh nih awal mulanya? Nah, kita flashback dulu nih sebelum kita lanjut ini. Kita flashback dulu sedikit. Siap. Yang sering saya tanyakan sama ibu-ibu, bapak dosen nih, kan sekarang peraturan dari kementerian sudah luar biasa ya, menuntut lah katakanlah, menuntut untuk para dosen ini tetap berkreativitas, aktif gitu, bukan hanya mengajar. Nah, tapi kenapa tetap, waduh saya tetap nih pengen jadi dosen nih? Oke. Kalau dulu ya, waktu awal-awal itu saya di Madiun ya, saya di Madiun berawal sama dengan teman saya sebenarnya, saling menyemangati. Waktu itu kami sedang S2, ya coba ya yuk kita ngajar di yang deket rumah aja gitu. Alhamdulillah diterima gitu kan, alhamdulillah diterima. Nah, dari situ jujur ya Mas ya, namanya juga awal-awal ngajar tuh grogi banget. Pol ya Allah, grogi. Ya Allah, ini yang saya waktu itu kan ada kelas karyawan ya di Madiun ya, ada kelas karyawan. Waduh, udah bapak-bapak ibu-ibu semua. Takutnya jujur ya nggak pede pertama-tama show itu jujur saya nggak pede. Tapi kan alhamdulillah waktu itu ada Bapak Kaprodi, orangnya beliau baik sekali. Ya udahlah, ngapain, pede aja, yang penting menguasai materi. Ya sudah, jalan alhamdulillah. Terus seiring berjalannya waktu sampai akhirnya saya kesini dengan beragam tuntutan sebagai dosen. Masya Allah. Jadi yang pertama tuh pasti ya, kita namanya manusia, ini apa sih, kok ada lagi ini, yang ini belum, yang itu lagi, tambah lagi.
Ya, bagian dari bersyukur sih sebenarnya Bersyukur. kalau saya, Betul. bagian dari bersyukur. Mm-mm. Alhamdulillah Allah memberikan saya jalan Mm-mm. ini Iya. gitu loh. Nah, Mm-mm. sebagai bagian dari bersyukur ya Oke. saya tetap stay di pekerjaan saya Ha-ha. gitu. Kan ada orang yang bilang bisa jadi posisi kamu sekarang itu adalah posisi yang diinginkan oleh orang lain. Benar sekali. Nah, dari situ Mm-mm. harus bersyukur. Betul. Harus dijalani. Bismillah, kalau orang lain bisa, kenapa kita Benar, enggak? betul Sudah sekali. itu Kalau aja. zaman-zaman dulu kan beberapa tahun yang lalu dari dosen memberikan tugas karya ilmiah ke mahasiswa. Sekarang gantian ya. Tuntutan dosen juga diberikan tugas. Dan nggak cuma itu aja. Oh, banyak jadi. Yang namanya BKD, kita Mm-mm. kan harus laporan ke pemerintah ya. Satu semester, setiap semester itu pasti harus ada laporan di 3 item itu. Pengabdiannya apa, Oh, oke. pengajaranmu bagaimana, Oke. kemudian penelitianmu apa, sudah submit di jurnal apa, dan ke jurnal tuh ada rankingannya. Nah, kalau kayaknya tuh kalau udah masuk Scopus tuh, wow gitu. Nah, berarti ini juga kita memberikan informasi kepada pemirsa, masyarakat Bengkulu mungkin sekarang lagi menempuh pendidikan, terus berniat ingin menjadi dosen. Nah, kita harus kasih tahu nih, Ya. jangan cuma tahu enak-enaknya aja. Betul. Dalam artian memang dosen itu selain dituntut untuk mengabdi, mengajar, juga ada beban tanggung jawab yang diemban gitu. Betul, harus profesional yang jelas Benar, ya Mas benar. ya. Kalau misalnya di rumah lagi bete-betean nih, Betul. kalau show di kelas kan harus hai gitu Hai, kan, benar. assalamualaikum, nggak, Betul. wajahnya Nah, tapi harus kalau ceria. untuk mengabdi ini kan juga bagian dari masyarakat. Berarti misalnya kita ngajak ibu-ibu di sekitar gitu, mungkin kayak semacam Ibu Juliana kan dosen komunikasi, ngajarin seperti public speaking, itu juga termasuk bagian komunikasi. Iya, bagian bagian juga pengabdian. pengabdian. Berarti Ya, bisa betul. dikasih laporan. Bisa banget ya, oke. dilaporkan. Jadi kayak kita ke SMA mana misalnya, ngajarin teman-teman kita yang SMA bagaimana sih menyampaikan opini kita ke publik misalnya, atau misalnya kita mau jadi MC, gimana caranya jadi MC yang Oke. baik, gimana caranya menghadapi orang-orang. Ketika kita di depan tuh kan Mas, tensionnya kan Benar. gede banget tuh. Betul. Mau ngomong apa ini benar, ya. benar. Nah, itu ada cara-caranya misalnya Oke. gitu. Atau kalau sama teman-teman kemarin kita pengabdian juga ke salah satu PKBM. Jadi tentang konten. Oh, Jadi oke. bagaimana meng-create sebuah konten yang kreatif untuk meningkatkan branding. Jadi ada produksi apa sih, saya lupa, ada produksi Usaha UMKM, Bu, ya? Iya, Oh, UMKM. oke. Ada UMKM. Terus kemudian gimana sih produk ini bisa di-up ke medsos, misalnya kayak Oke. gitu. Kan ada angle fotonya Benar, yang betul, ini, betul. cahayanya seperti apa. Nah, Oke, seperti kata-kata itu. yang digunakan Betul, gitu. hashtagnya apa, Hashtagnya misalnya apa? gitu. Oke, jadi Nah, itu banyak sekali ya. betul, banyak sekali kalau untuk kita ya yang seru-seruan ini orang komunikasi. Orang-orang, Gitu. saya juga dulu waktu pertama kali saya kan juga alumni komunikasi. Iya. Masuk komunikasi itu tujuannya cuma hanya satu dulu itu, Bu. Saya pengen menghindari yang namanya hitung-menghitung. Kok sama? Tapi ternyata tetap ketemu. Ketemu matematika dasar. Benar, matematika dasar dan pengantar statistik. Pengantar statistik. Dan itu saya mengulang, dosen saya nonton nggak ya? 3 kali saya mengulang. Halo Pak Tebu gitu kan. Pengantar ilmu statistik. 3 kali saya mengulang karena Masya Allah, khatam langsungan. sebenarnya saya mengulang itu bukan karena saya tidak tahu, saya penasaran. Oh gitu. Alasan mahasiswa kan seperti itu, benar Bu ya? Iya. Semester ini ketemu, nanti semester genap tahun depan ketemu lagi. Kenapa ngulang terus? Saya penasaran, saya belum mendapat ilmunya, Bu. Gitu. Alasannya. Oke. Paham saya. Kita kembali lagi, Bu. Untuk apa itu informasi publik? Nah, atau informasi publik. Nah, dari beberapa zaman-zaman dulu, tahun-tahun yang lalu sebelum misalnya sosial media se-booming sekarang, katakanlah sebelum Covid. Nah, perbedaannya seperti apa yang Ibu Juliana rasa ini? Informasi publik berarti informasi yang dihasilkan, dikelola dan disampaikan oleh instansi atau lembaga publik nih ya, berarti ya. Contoh kalau sebelum Covid ya. Kalau sebelum Covid itu kan penggunaan media sosial, penggunaan media digital itu kan lebih ini ya, lebih apa namanya ya?
intensitasnya lebih rendah lah ya dibanding Oke. setelah COVID. Nah, waktu COVID dan setelah COVID ini apalagi lebih banyak orang tuh tergantung kayaknya ya sama Oke, medsos ya. benar-benar. Kalau gitu. dulu mungkin kalau kita lihat instansi pemerintahan ini kan informasi publik kan terkait dengan informasi yang disampaikan dari lembaga atau instansi Lembaga. ke publik atau Ke masyarakat publik atau umum masyarakat, gitu. Kalau dulu sangat jarang kita lihat sosial media dari instansi atau Betul. perusahaan yang aktif seperti sekarang. Betul. Kalau dulu mungkin seingat saya yang aktif itu semacam BMKG ya dulu ya. Kalau setelah waktu COVID itu kan banyak banget ya kayak misalnya kesehatan ya. Kesehatan, yang waktu Kemenkes itu gitu. Kemenkes, medsosnya Kemenkes. Terus kemudian nggak cuman itu aja di televisi kan, juga di TVRI apalagi waktu itu kan update terus untuk jaga kesehatan, Betul, betul. jaga jarak misalnya. Nah, Oke. tetap mengedukasi dan intensitasnya tinggi sekali waktu itu ya. Dan memang publik harus tahu hal-hal seperti itu gitu. Oke. Jadi memang apa ya, mengedukasi masyarakat lah untuk informasi publik ini ya. Informasi publik. Jadi kalau kalau semakin kesini itu apa sih? Semakin berkembangnya zaman, semakin ke tahun. Semakin di tahun 2024 apalagi kalau misalnya lembaga itu tidak share informasi publiknya ke publik, maksudnya ke masyarakat, informasinya nggak di-share ke masyarakat, itu bakal ketinggalan nih kalau menurut saya. Oke, ketinggalan seperti apa? Kita akan bahas lagi nih bersama juga Ibu Juliana, dan pastinya untuk Anda pemirsa setelah iklan ini kami akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana.